Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa TVRI yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita kembali berjumpa dalam program Tadabbur Al-Qur'an. Kali ini kita akan menggali Quran surah Al-Maidah ayat 6 mengenai wudhu bersama dengan Al-Mukarram guru kita Dr. Muhammad Khair Al-Qusairi MA yang telah bersama kita di sini, yang akan nanti juga memberikan kajian mendalam mengenai Quran surah Al-Maidah ayat ke-6 ini mengenai wudhu. Tafadhal Ustaz. Syukran jazilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya law an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita akan membahas dan mentadabburi surah Al-Maidah ayat 6, di mana ayat ini berbicara tentang berwudu dan hal-hal seputar ibadah, ada tayamum dan lain sebagainya. Dan kita akan dalami beberapa kalimat yang terdapat dalam ayat 6 surah Al-Maidah ini. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang beriman, jika engkau hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai ke mata kaki. Itu cuplikan dari ayat 6 surah Al-Maidah. Di sini kita akan mendalami kata demi kata yang terdapat dalam ayat ini. Yang pertama, Allah memanggil orang beriman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Biasanya kata ya itu dipahami sebagai panggilan bahwa Allah sangat menyayangi hambanya, panggilan kesayangan, wahai. Nah, itu disebut sebagai ya nida. Allah memanggil hamba-hambanya yang akan beribadah kepadanya, dan ibadah yang akan disebutkan dalam ayat ini tentang solat. Kenapa solat? Karena ibadah yang pertama nanti dihisab di akhirat adalah solat, dan tidaklah diterima solat melainkan melewati yang namanya wudu. Taharah, salah satu dari bab taharah adalah berwudu. Maka Allah panggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah fawsilu wujuhakum. Hai orang-orang beriman, apabila engkau hendak melaksanakan salat, basuhlah wajahmu. Kalau kita kaji, para ulama membahas tentang apa yang dimaksud dengan wajah. Wajah yang berasal sudut dari ujung rambut sampai anak telinga sampai ke bawah dagu. Jadi semuanya harus dipastikan dalam keadaan basah, karena dibasuh. Begitu pemahaman tentang membasuh wajah. Jadi maknanya memang membasuh wajah. Kemudian selain itu Allah menyebutkan sesudah membasuh wajah, maka basuh pula tangan. Wa aydiyakum ilal marafiqi, sampai ke siku. Di ujung jari sampai ke siku. Membasuh tentu digosok. Maka sebagian ulama menganjurkan jangan sekedar disiram, tapi betul-betul digosok, terdeling. Bahkan kalau dalam mazhab Maliki dipahami itu wajib. Jadi menggosok itu jadi wajib. Kalau tidak, dia menjadi membatalkan wudhu. Intinya tentu yang lebih utama adalah menggosok-gosok. Membasuh wajah, benar-benar membasuhnya sampai batas-batas yang ditentukan. Kemudian membasuh juga tangan. Tentu tangan kanan disunnahkan dulu 3 kali, kemudian tangan kiri. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain.
dan usaplah kepalamu, kemudian membasuh kaki. Nah, dari sini kalau kita lihat secara khusus tekstual, tampaknya memang ada 4 saja anggota badan kita yang kita kenai air untuk kita lakukan berwudu. Ada wajah, ada tangan, kemudian mengusap kepala, sebahagian kepala, dan membasuh kaki. Tapi para ulama tidak mengatakan harus 4 saja. Sebahagian ulama mengatakan bahwa itu yang wajib-wajib. Seperti dalam mazhab Syafi'i, yang wajib itu 4 itu sebetulnya jadi 6. Kenapa? Ada niatnya. Dan yang terakhir itu dipahami juga tertib. Jadi kalau kita mau merumuskan apa saja yang harus terpenuhi dalam wudu, rukun wudu itu apa saja? Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan sampai ke siku, kemudian yang keempat adalah mengusap sebahagian kepala, dan yang kelimanya membasuh kaki sampai ke mata kaki, dan yang terakhir 6 adalah tertib. Dia harus dilakukan bertahap dari wajah terus sampailah ke kaki. Nanti beda lagi dalam mazhab Hanafi misalnya. Dalam mazhab Hanafi tertib itu tidak menjadi rukun. Tetapi kita yang mayoritas dalam mazhab Syafi'i tentu memahaminya tertib itu bagian rukun, maka kita harus mulai dari niat, kemudian wajah, tangan, mengusap sebagian kepala, begitu akhirnya membasuh kedua kaki. Nah, kalau kita lihat ini konsep wudu dalam makna harfiah. Tapi sebetulnya wudu itu bukanlah sekedar makna harfiah. Kita tidak melihat wudu itu sebatas membasuh anggota bahagian yang harus dikenai air. Tapi sesungguhnya wudu itu ada makna filosofis atau makna yang lebih dalam dari sekedar membasahi bagian-bagian anggota wudu kita. Itulah makanya didefinisikan dalam penjelasan para ulama apa itu wudu. Wudu dalam maknanya dipahami sebagai penjelasannya adalah al-hasan. Hasan artinya kebaikan. Kenapa wudu itu dianggap sebuah kebaikan? Karena banyak kebaikan di dalamnya. Yang kedua, wudu itu pula diartikan sebagai an-nazafah. An-nazafah maknanya kebersihan. Tapi bukan hanya kebersihan fisik. Memang orang berwudu itu dia sedang membasuh wajahnya, membasuh fisiknya, membasuh tangannya sampai ke siku, mengusap bahagian dari kepalanya, kemudian membasuh telinga yang sunnah-sunnah, termasuk sunnah-sunnah sholat, membasuh kakinya. Nampaknya memang membasuh bahagian dari anggota tubuhnya. Tapi makna yang lebih dalam dari itu, sesungguhnya kebersihan yang dimaksud bukanlah sekedar kebersihan fisik, tapi kebersihan batin, lahir dan batin. Itulah makanya Nabi menggambarkan tentang orang wudunya sempurna itu. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa kata Nabi? Hal adullukum, maukah kalian aku tunjukkan ada beberapa hal, kalau kalian lakukan amalan ini, yamhullahu bihil khotoya, Allah akan hapuskan dosa-dosa masa lalu kalian. Bukan hanya sekedar menghapus dosa. Menghapus dosa ini kan membersihkan diri dari dosa. Jadi kebersihan dalam makna batiniyah. Maukah kalian aku tunjukkan, kata Nabi, ada amal, kalau kalian lakukan amalan ini dapat menghapus dosa-dosa masa lalu kalian. Sahabat yang mereka sebelumnya bergelimang dosa, menyembah berhala dengan penuh kesyirikannya, sistem ekonomi ribawinya, segala macam dan sederetan banyak lagi hal-hal yang tak diridai oleh Allah, tiba-tiba mereka dikatakan oleh Nabi, maukah kalian aku tunjukkan ada perkara beberapa hal, kalau kalian lakukan ini, amalan itu akan dapat menghapus dosa-dosa masa lalu kalian. Maka tentulah sahabat-sahabat Nabi ini amat sangat haus. Mereka itu seperti orang yang dalam perjalanan musafir, kemudian mereka itu dalam keadaan kehabisan bekal, tiba-tiba datang orang menawarkan air minum. Wahai saudaraku yang sedang musafir, maukah engkau kutawarkan ada air yang segar? Maka tentulah mereka sangat berharap. Tentu saja. Begitulah sahabat Nabi menjawab.
apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Maukah kalian kutunjukkan ada amal yang menghapus dosa masa lalu kalian? Bukan hanya sekedar menghapus dosa, mengangkat derajat kalian di hadapan Allah. Kata sahabat, bala ya Rasulullah. Tentu saja ya Rasulullah. Apa dia amal yang dapat menghapus dosa, yang dapat menggugurkan dosa-dosa itu? Lalu Nabi mengatakan yang pertama dalam hadis ini disebutkan, kata Nabi, isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Jadi wudu itu bukanlah sekedar membersihkan fisik, tapi dia juga sampai ke tingkat batin. Bukan hanya jasmani, tapi dia juga rohani. Membersihkan diri dari dosa-dosa. Oleh karena itu, kalau ingin wudu kita berkualitas, bukan hanya sekedar membersihkan fisik, bukan hanya sekedar membasuh wajah, tangan, mengusap bahagian kepala, membasuh telinga dan kaki. Tapi hakikatnya disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi, seseorang yang membasuh wajahnya, kharajat minhu khotoyah min turfi ainihi. Ketika dia basuh wajahnya, keluar dosa-dosa itu dari kelopak matanya. Fa idza ghassala yadai, ketika dia basuh tangannya, keluar dosa-dosa itu dari ujung kukunya. Begitu dia usap kepalanya, kemudian dia basuh telinganya, keluar dosa-dosa itu. Kemudian dia basuh kakinya, keluar dosa-dosa itu dari ujung kuku kakinya. Apa maknanya? Ketika orang berwudu, dia sedang menghilangkan dosa-dosanya, dia sedang menggugurkan dosa-dosanya. Maka hakikat dari berwudu itu sesungguhnya bukanlah hanya sekedar membasuh fisik yang tampak, tetapi membersihkan yang tidak tampak. Dosa-dosa yang pernah kita buat. Apakah tangan ini pernah melakukan dosa? Apakah mata ini pernah melihat hal-hal yang tak diridhai oleh Allah? Apakah telinga ini, pikiran ini, kaki ini melangkah ke tempat yang tidak diridhai oleh Allah? Semua boleh jadi anggota tubuh kita ini melakukan hal-hal yang bersifat dosa. Tapi dengan wudu yang sempurna itu, dia dapat menggugurkan dosa-dosa. Jadi kesimpulan kita tentang wudu, dia an-nazafah. Dia adalah kebersihan, bukan hanya kebersihan fisik, tapi kebersihan batin. Makanya suatu ketika sahabat Nabi menawarkan kepada sahabatnya yang lain, Utsman bin Affan, mengatakan kepada sahabat-sahabatnya lain, maukah kalian aku tunjukkan bagaimana cara wudhu yang sempurna? Lalu sahabat-sahabat yang lain, tentu saja wahai Utsman, wahai sahabat kami Utsman, bagaimana wudhu yang sempurna? Maka kalau kalian mau, tolong bawakan bejana air, satu bejana air. Lalu dibawakanlah satu bejana air, terdapat air, kemudian fa'adkhala yaminahu, dia mulai mempraktekkan berwudu. Bagaimana cara berwudu itu? Dimulai dengan mengambil air, kemudian dia berkumur-kumur, watamatmadha wastansyaqa, kemudian beristinsya, masukkan air ke hidung, dikeluarkan lagi, kumur-kumur, masuk air ke hidung, keluarkan, terus sampailah nanti dia mulai dengan diawali dengan bismillah, kemudian dia mulai membasuh wajah, berniat di hatinya pasti dia sudah berazam akan melakukan wudu. Dia basuh wajahnya, dia basuh tangannya, dia usap kepalanya, kemudian sampai ke telinganya, kemudian dia basuh kaki. Lalu apakah itu sudah sempurna wudunya? Ternyata belum. Kapan wudu itu baru dianggap sempurna? Setelah itu dia lanjutkan pada berdoa. Setelah berwudu dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawwabin. Bukankah doanya, ya Allah jadikan aku termasuk orang-orang yang bertaubat? Orang yang bertaubat maksudnya orang-orang yang membersihkan diri dari dosanya. Wa ja'alna minal mutatahhirin. Jadikan kami termasuk orang-orang yang membersihkan secara fisik, secara batin, secara lahir juga sama-sama dimohonkan kepada Allah. Wa ja'alna min ibadikas sholihin, sebahagian ditambahkan oleh para ulama, dan itu bisa juga diamalkan, maka itu juga baik. Jadikan kami maknanya menjadi hamba-hamba Engkau yang soleh, yang solehah. Ya Allah, itu doa kita. Apakah setelah itu sudah sempurna wudu? Maka kata Utsman bin Affan, man tawaddo'a wudu'i haza, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, wala yuhaddis biha nafsah, setelah itu dia tidak berbicara urusan duniawi. Tidak berbicara urusan duniawi, dia fokus akan melaksanakan salat 2 rakaat setelah itu. Apa yang terjadi? Orang yang seperti ini, kata Utsman bin Affan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Nah, ini menunjukkan bahwa wudhu itu adalah satu amalan untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Berarti dia bukan hanya membasuh fisik, tetapi dia juga membersihkan yang di dalam yang tidak tampak ini. Orang-orang yang berwudhu itu sesungguhnya nanti di hari kiamat dia akan bercahaya. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku nanti di hari kiamat mereka dipanggil dan dalam keadaan berseri-seri. Kenapa mereka berseri-seri? Min atharil wudu, karena bekas wudu. Wa may yurid ayyutim, siapa yang mau menyempurnakan wudu silakan melebihkannya. Nah, ini maknanya memang orang berwudu itu memiliki kelebihan-kelebihan. Nah, oleh karena itu kesempatan yang baik ini kita membahas tentang wudu, kita memahami makna-makna yang terkandung dalam wudu. Kalau orang memahami bahwa wudu ini dapat menggugurkan dosa, semakin banyak dia berwudu, semakin banyak dosa-dosanya berguguran. Jadi tidak dibatasi hanya pada satu aspek, tapi juga dalam tidak hanya lahiriah saja Ustaz ya, ya, tapi juga secara batin masyarakat ataupun mungkin sebagai seorang muslim juga harus tahu bahwa setiap esensi tersebut dapat menggugurkan dosa dan juga menyempurnakan, itu yang paling penting Ustaz. Ya. Kemudian Ustaz, yang paling kita lihat saat ini Ustaz, bagaimana poin-poin penting untuk kemudian kita mampu mengetahui agar bahwa ini sudah cukup pada tata aturan yang dianjurkan Ustaz. Misalkan sudah sampai siku, kemudian juga sudah sampai mengusap sebagian kepala, itu Ustaz, bagaimana cara kita membiasakannya pada air mungkin yang terbatas, atau mungkin haruskah 3 kali? Hal seperti ini bagaimana Ustaz cara untuk kita meraih kesempurnaan itu Ustaz? Ya. Jadi memang berbicara tentang wudhu ini kan babnya bab fikih. Jadi kita tidak bisa menghindar dari ikhtilaf para ulama. Kalau kita berbicara tentang mengusap kepala itu yang mana bahagiannya? Ini ada ayat wamsahu bi ru'usikum. Nah, kata bi ini jadi problem. Jadi dibahas para ulama. Apakah bi ini maknanya bi litab'in untuk menunjukkan sebahagian, atau bi ini bisa memahami seluruh kepala? Maka seperti mazhab Maliki memahami bahwa berwudu itu seluruh kepala. Mulai dari depan sampai ke belakang, naikkan lagi, kemudian 1 kali sampai ke telinga. Mazhab Maliki sebahagian juga dalam mazhab Hambali. Tapi beda lagi nanti dalam mazhab Hanafi. Karena dipahami ada hadis, satu riwayat ketika itu Nabi membuka sedikit sorbannya di depan, lalu dimasukkan tangannya ke dalam, keluar lagi, itu 1/4 kepala. Tapi dalam mazhab Syafi'i, andaikan cuma sekedar 1 helai atau 3 helai rambut, karena rambut bahagian dari kepala, maka dia juga sudah dihitung sebagai mengusap kepala. Jadi ada ikhtilaf. Kenapa orang biasa cuma di depan saja dia usap? Maka sudah sempurna. Dalam mazhab Syafi'i sudah. Sedikit itu sudah menunjukkan semuanya, karena rambut itu bahagian dari kepala. Tapi ikhtilaf ini memang kita harus berlapang dada dengan perbedaan. Tidak harus menyalahkan mazhab yang lain, karena semua itu ada dasar-dasarnya. Yang menarik justru malah Ustaz, di tengah-tengah masyarakat mereka tidak tahu mazhab yang mana Ustaz. Jadi mereka pakai semua Ustaz. Ini kira-kira bagaimana cara kita kemudian memakai yang mana, dan apa langkah kita untuk kemudian menyempurnakan itu dengan cara seperti apa? Dan disinilah pentingnya ilmu. Bertalaki, mengikuti taklim, kajian-kajian ilmu bersama para guru, masyayikh kita, untuk mendudukkan bahwa apakah yang kita amalkan ini sudah benar-benar sesuai sunnah Nabi, apakah bersambung sanadnya kepada Rasulullah, atau ini hanya dapat cuplikan-cuplikan dari berbagai mazhab. Karena kalau mengamalkan mazhab bercampur itu ada lagi nanti babnya talfiq. Talfiq itu mencampurkan beberapa amalan mazhab dalam satu rangkaian ibadah, satu qadiyah. Nah, itu sebahagian besar ulama itu melarang mencampurkan mazhab, meskipun ada yang membolehkan. Tapi kalau kita merujuk kepada masalah pembatalan, nah ini yang ditentang oleh ulama. Contoh, andai kita selama ini bermazhab Syafi'i, berwudu dengan sempurna, selesai itu kemudian kita tidak boleh bersentuhan dengan perempuan, laki-laki bersentuhan dengan bukan mahramnya, termasuk juga disebutkan di sana bersentuhan dengan istrinya. Maka orang yang bermazhab Syafi'i ketika dia bersentuhan maka membatalkan wudu.
Tapi tidak bagi mazhab Maliki, tidak juga bagi mazhab Hanafi. Karena dalam mazhab Hanafi makna aula mastumun nisa, menyentuh perempuan itu maknanya al-jima, bukan maknanya menyentuh begini. Sementara dalam mazhab Syafi'i itu maknanya bersentuhan. Nah, kalau bersentuhan batal wudhunya. Nah, orang yang tidak tahu bahwa ini wudhu versi siapa, ini akan problem. Ketika dia sebelum berangkat ke masjid dia sempat bersalaman dengan istrinya, tiba-tiba dia masuk masjid, dia langsung takbiratul ihram, salat sunat tahiyatul masjid. Orang bertanya-tanya, tadi dia bersalaman dengan istrinya. Lalu bagaimana sebetulnya amalan yang seperti ini? Sesungguhnya sudah membatalkan wudhunya. Tapi karena ketidaktahuan, nah inilah dia problem kita, harus mengaji. Nah, gimana caranya kalau dalam kondisi darurah kita berada di Makkah, kemudian di samping itu orang bertawaf itu kan susah untuk menghindar dari persentuhan. Maka sebagian ulama mengatakan boleh untuk berpindah mazhab sementara. Jadi kita berwudu ala mazhab Maliki dengan mengusap kepala seluruhnya tadi, kemudian sampai ke telinga, kemudian jangan lupa juga ada tadlik. Tadlik itu menggosok-gosok sela-sela jari, itu menjadi wajib. Nah, kalau seperti itu wudunya, bersentuhan dia dengan kulit istrinya, maka tidak membatalkan wudunya. Nah, oleh karena itu perlu kita tahu dasar-dasar mengapa ulama berbeda, kapan kita bisa memakai mazhab orang lain dalam kondisi darurah atau bagaimana. Nah, ini perlu kajian khusus untuk mendalami agar wudhu kita tak sia-sia. Wudhu mungkin perasaan kita sudah sempurna, tapi karena ketidaktahuan kita ternyata dalam hukum fikihnya batal. Kita hadapkan mazhab Syafi'i, oh ini batal wudhu. Dihadapkan ke mazhab Maliki, kan tidak batal sebetulnya, tapi kata dia tidak berwudhu seperti dia. Nah, jadi kedua-duanya sama-sama membatalkan. Kamu wudhunya tidak sampai seluruhnya katanya, maka wudhu tidak sah. Orang bermazhab Maliki kalau melihat kita berwudhu yang versi mazhab Syafi'i cuma sedikit aja di depan, itu dianggapnya tidak sempurna wudhunya dan wudhunya menjadi batal. Nah, oleh karena itu ini perlu kita mendalami lebih lanjut lagi tentang masalah